Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kalustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Halo teman-teman, halo bunda, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Nah, jadi ini tuh aku mau masak lagi nih teman-teman ya. Pokoknya setiap hari itu nggak jauh-jauh dari masak gitu ya. Sudah pasti tentu, karena aku ibu rumah tangga yang stay di rumah gitu ya, yang lagi punya anak-anak, yang kalau mau beli makan di luar itu takut gitu makanan yang nggak higienis, ya otomatis gitu teman-teman, aku akan selalu memasak gitu setiap harinya. Yang terpenting memasak ini tuh merupakan salah satu caraku buat mengatur keuangan keluarga teman-teman. Jadi menurutku kalau kita memasak sendiri di rumah itu akan lebih hemat gitu teman-teman, ketimbang di luar ataupun beli makanan jadi. Jadi aku tuh udah ngitung-ngitung gitu teman-teman, perharinya berapa, kalau makan di luar itu berapa. Kalau sesekali sih boleh ya teman-teman, 1 sampai 2 kali gitulah dalam 1 minggu buat makan di luar ataupun beli makanan jadi. Tapi kalau setiap hari nggak masuk hitungan teman-teman, di luar anggaran nanti bakal minus gitu. Apalagi kalau di tempatku ya, kalau mau makan di luar ataupun beli makanan jadi nggak cukup teman-teman bawa uang 50.000. Cukup sih cukup gitu ya kalau untuk makan 1 kali, tapi kalau buat sampai malam nggak cukup 50.000 aja teman-teman, pasti gitu selalu mendekati 100.000. Nah kalau kita masak sendiri kan akan lebih hemat. Yang terpenting jangan malas aja buat masak teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku akan masak bayam bening yang akan aku campurin sama tahu, lalu menggoreng tempe, kemudian menggoreng ikan, lalu bikin sambal kecap teman-teman. Nah semua menu yang aku masak hari ini tuh nggak sampai 100.000 gitu loh teman-teman, modalnya palingan 50.000 gitulah kasarnya ya. Bayam lagi mahal di tempatku, ini harga 1 ikatnya tuh 5.000, kemudian tahu 2.000, 7.000, lalu tempe 1 papan 3.000, 10.000, kemudian harga ikannya 35.000, 45.000, lalu untuk sambal kecapnya anggaplah beli bumbu gitu ya teman-teman, totalnya 50.000. Nah dengan uang 50.000 gitu ya teman-teman, ini udah dapat banyak sekali menunya. Jadi bisa dimakan sampai malam nih teman-teman, kecuali bayamnya, karena bayam tuh kan nggak bisa dimakan sampai malam gitu ya, nggak bisa bertahan lama. Tapi kalau untuk ikan sama tempe dan sambal kecapnya ini tuh kan bisa gitu teman-teman, dibuat untuk sampai makan malam. Jadi akan lebih hemat gitu ya teman-teman kalau kita masak sendiri di rumah. Semangat buat teman-teman di rumah ya. Nah ini tempe gorengku udah selesai. Kemudian lanjut lagi ini teman-teman, aku memasak bayam beningnya. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan bawang merah dan bawang putih saja teman-teman. Jadi karena semua menu masakanku hari ini tuh nggak ada rasa pedasnya, makanya nanti aku akan bikin sambal kecap gitu teman-teman. Nah ini bayam beningnya juga udah masak nih teman-teman, langsung ini aku pindahkan ke dalam wadah. Jadi bayam beningnya ini tuh enak sekali gitu ya teman-teman kalau dimakan sama ikan goreng. Kemudian kalau mau ditambahi sama cabai rawit bulat, enak sekali gitu teman-teman. Dan nanti setelah selesai aku memasak, aku akan bikin puding jagung juga teman-teman untuk si bayi Rapip. Aku tuh punya jagung 2 buah yang ukuran sedang gitu. Karena bayi Rapipku tuh ternyata suka sama puding jagung. Jadi pernah suatu ketika bayi Rapipku aku bawa ke acara arisan keluarga. Nah di situ tuh ada sajian puding jagung yang cup-cupan gitu teman-teman. Ternyata dia tuh suka, habis sampai 2 cup gitu. Jadi hari ini tuh aku mau bikinin gitu buat si bayi Rapipku. Nah ini beres teman-teman, aku memasak ada 4 menu, ikan goreng, tempe goreng, bayam bening, dan sambal kecap. Kemudian ini lanjut lagi, aku mau bikin puding jagung. Kemudian ini lanjut lagi teman-teman, aku mau bikin puding jagungnya. Di sini aku menggunakan jagung sebanyak 2 buah yang ukuran sedang ya teman-teman. Nah ini akan aku haluskan. Setelah selesai dihaluskan, ini ampasnya akan aku buang. Jadi airnya ini tuh akan aku ambil ya teman-teman. Untuk takaran airnya di sini aku menggunakan 900 ml air sesuai dengan takaran air yang tertera di bungkusan agar-agar swallow. Kemudian di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Bisa disesuaikan ya teman-teman, bila suka manis bisa ditambahkan. Lalu di sini aku gunakan juga 1 bungkus susu bubuk.
Lalu 1 bungkus agar-agar swallow yang tanpa warna. Kemudian ini akan aku aduk-aduk dulu sampai larut ya teman-teman. Baru ini akan aku didihkan biar nggak ada gumpalan. Nah ini setelah mendidih, baru ini teman-teman akan aku masukin ke dalam cetakan. Di sini aku tidak menggunakan cetakan khusus puding ya teman-teman, yang puding cup-cup kecil itu. Jadi aku menggunakan cetakan puding yang aku punya aja di rumah nih teman-teman. Nah ini akan aku angin-anginkan dulu sampai dingin, baru nanti akan aku masukin ke kulkas. Disajikan dingin lebih enak gitu ya teman-teman. Selesai bikin puding jagungnya. Jadi itu rasanya enak sekali teman-teman. Jagungnya tuh berasa sekali, bisa dicoba di rumah ya. Dan ini Abang Azam lagi makan siang teman-teman. Kemudian ini sorenya aku bersiap-siap buat mandiin si bayi Rapipku. Tapi sebelumnya ini aku beberes kamar dulu. Nah aku beberes kamarnya ini tuh udah yang kesekian kalinya ya ini teman-teman. Gak tahu berapa kali. Pokoknya setiap kali ngelihat kamar ini tuh berantakan gitu ya tempat tidurnya, pasti selalu aku beresin gitu teman-teman. Karena aku ini tipe orang yang gak bisa ngelihat berantakan gitu. Oke ini teman-teman, tempat tidurnya udah aku tepas-tepas gitu ya. Banyak pasirnya nih teman-teman. Baru ini setelah selesai membersihkan tempat tidurnya, aku akan mandiin si bayi Rapipku. Nah ini baby Rapipku tuh udah aku bukain baju dan celananya teman-teman. Karena habis makan, jadi pakaiannya tuh kotor semua. Oke ini kita akan mandi. Mandi dulu nih teman-teman ya. Ini dipakein sampo. Dikeramasin nih teman-teman si bayi Rapipnya. Maklum ini bayinya tuh aktif sekali. Kadang kalau dikasih makan tangannya tuh kotor, kemudian ke kepala gitu teman-teman kalau nggak dikeramas, bau gitu rambutnya. Kemudian ini badannya juga aku sabunin nih teman-teman. Aku pakai waslap di sini biar bersih gitu semuanya. Nah ini terakhir baru nih aku bilas. Selesai ini teman-teman mandiin si bayi Rapip. Oke setelah selesai dimandiin, ini lanjut lagi nih teman-teman. Makein dia baju nih teman-teman. Sebelumnya ini dipakein minyak telon dulu. Kemudian pewangi rambutnya nih teman-teman. Kemudian baby oil. Dan di tengah-tengah aku memakaikan baju nih ya teman-teman. Jadi aku tuh mendapatkan kecupan manis dari si bayi Rapipku. Masya Allah. Jadi video ini tuh nggak aku cepatin ya teman-teman. Sengaja aku lambatin biar aku tuh ada kenang-kenangannya gitu. Nanti kalau aku ngeliatin video ini tuh bakal kangen gitu ya masa kecilnya si bayi Rapip. Jadi ini tuh videonya aku lambetin ya teman-teman, normal. Inilah teman-teman obat penghilang capek gitu kan setiap hari. Jadi kadang kalau udah ngeliatin si bayi Rapipku ini ketawa ataupun ngeliatin tingkahnya yang tiba-tiba bikin kita happy gitu ya, hilang seketika gitu teman-teman. Capek hari-hari kita ngurusin rumah, ngurusin dia gitu kan, nggak berasa sama sekali. Pokoknya dinikmatin aja gitu ya teman-teman yang punya bayi di rumah. Dan ini dia udah pinter teman-teman manggil papa gitu. Kalau disuruh panggil papa nak, papa gitu. Kalau kita udah ngurusin dia dari bayi gitu ya, seneng gitu teman-teman ngeliatin perkembangannya setiap hari gitu kan, kepandaiannya setiap hari gitu kan. Pokoknya dinikmati ya teman-teman masa-masa indah kita mengurus bayi. Bakal kangen nanti gitu kan. Nah ini aku udah selesai nih teman-teman. Dia udah ganteng, udah mulai nguap nih teman-teman, mau tidur. Ini kebiasaan kalau habis mandi sore, pasti ini mau mimi nih teman-teman, mau minta ASI. Papa terus nih teman-teman. Dan ini dia teman-teman, puding yang aku buat tadi. Ini tuh rasanya enak teman-teman ya, ada rasa susunya, kemudian rasa jagungnya tuh berasa sekali. Hanya saja ini tuh warnanya kurang kuning gitu ya teman-teman, karena aku tuh hanya menggunakan jagung sebanyak 2 buah, itu pun ukurannya tuh nggak besar gitu, sedang. Jadi kalau teman-teman mau
warna jagungnya ini tuh kelihatan kuning sekali, bisa menambahkan jagungnya gitu ya teman-teman, bisa 3 gitu dengan ukuran sedang atau 2 dengan ukuran jagung yang besar gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku sedang mindahin puding dari cetakan ke dalam piring. Ini tuh bentukan cetakannya lucu-lucu sekali teman-teman, ada bentuk daun, ada bentuk bintang, macam-macam lah ini. Nah, jadi video kegiatanku hari ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman di rumah.